Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda soleh solihah. Jumpa lagi di Pesan Indah Jumat Pagi edisi 2 Zulkaidah 1445 Hijriah. Bagaimana kabar Ananda pagi ini? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk menimba ilmu di sekolah. Tidak lupa pagi ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat sehat, sehingga kita masih diberi kesempatan beribadah dan bertemu dengan ustadz, ustazah, dan teman-teman di sekolah. Tidak lupa juga, marilah kita mencurahkan salawat serta salam kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang, seperti yang telah kita semua rasakan saat ini. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang menerima syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Apakah Ananda sudah membaca surah Al-Kahfi? Surah Al-Kahfi mempunyai keutamaan seperti yang disampaikan dalam hadis. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Apabila belum, marilah kita sisihkan waktu kita untuk membaca surah Al-Kahfi di pagi Jumat yang penuh barokah ini. Ananda yang soleh dan soleha, pada zaman modern ini, di mana perkembangan teknologi saat ini yang semakin canggih, manusia tidak jarang menjadi kehilangan arah yang seharusnya kita semua dapat memanfaatkannya untuk kegiatan yang lebih baik dan positif, dan kita semua semakin mudah untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya, banyak dari kita justru semakin menjauh dan sibuk akan tugas-tugas kita, dan dengan perkembangan teknologi justru membuat lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah, kita dapat memanfaatkan akal dan kecanggihan teknologi masa kini untuk saling berlomba-lomba dalam menyebar kebaikan melalui sosial media, internet ke seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Ketika kita menyebarkan kebaikan, maka kebaikan yang kita sebar dapat menjadi amal jariah. Begitu juga sebaliknya, jika kita menyebarkan keburukan, maka kita akan mendapatkan dosa jariah yang terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia, yang mendapat contoh buruk bagi orang lain. Dan ketika kita sukarela berbuat kebaikan, maka bukan hanya pahala yang kita dapatkan, tetapi juga akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membalas seluruh perbuatan kita tanpa terkecuali, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi apa yang kita perbuat, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk, sehingga kita harus selalu berbuat baik meskipun tidak ada satu orang pun yang melihat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya selalu melihat serta mengawasi apapun yang kita lakukan. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah menyaksikanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di zaman teknologi canggih seperti sekarang ini, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk tetap berbuat baik, seperti menggunakan teknologi untuk menyebarkan kebaikan. Gunakanlah platform media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif, inspiratif, dan mendidik. Berbagi cerita inspiratif, kutipan-kutipan yang memotivasi, tips-tips tentang bagaimana berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, gunakanlah aplikasi untuk menjadikan donasi. Ada banyak aplikasi dan situs web yang memungkinkan kita untuk memberikan sumbangan kepada mereka yang membutuhkan, baik itu untuk membantu korban bencana alam, yayasan amal, atau individu yang membutuhkan bantuan finansial. Ketiga, gunakanlah teknologi untuk pendidikan dan pembelajaran. Berkontribusilah pada pendidikan dengan memanfaatkan teknologi. Bisa menjadi relawan dalam program pembelajaran daring, menyumbangkan buku-buku digital, atau bahkan membuat konten-konten pendidikan bermanfaat bagi orang lain. Keempat, menggunakanlah teknologi untuk meningkatkan kesadaran sosial. Dengan adanya teknologi, kita dapat dengan mudah mengakses informasi tentang berbagai masalah sosial di seluruh dunia. Manfaatkanlah platform media sosial dan situs web untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu seperti perubahan iklim, kemiskinan, atau isu-isu kemanusiaan lainnya. Kelima, gunakanlah teknologi untuk volunteering online. Terdapat banyak organisasi yang menyediakan kesempatan untuk melakukan volunteer secara online, seperti kampanye sosial, media, atau bahkan memberikan konseling secara daring.
Keenam, gunakanlah teknologi untuk meningkatkan efisiensi organisasi amal. Bagi organisasi amal, teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana, pemasaran dan distribusi bantuan. Demikianlah gambaran bagaimana teknologi bisa menjadi sarana untuk berbuat kebaikan, dan ingatlah selalu untuk senantiasa berbuat kebaikan tanpa mengharap imbalan apapun dan ikhlas ketika melakukannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kebaikan yang kita sebarkan dapat menjadi catatan amal kebaikan kita sehingga menjadi penolong kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pesan indah Jumat pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Dadah.